Sini adik kamu. Sini adik kamu. Gak perlu saya. Sini adik kamu. Sini adik kamu. Kamu gak layak kerja di sini. Kamu cuma di sampah di sini apa? Sini adik kamu. Enggak, gak perlu saya. Sini adik kamu. Enggak perlu minta maaf. Sini adik kamu. Gak perlu. Gak usah. Gak usah. Lepas gak? Gak layak kamu kerja di sini. Gak usah. Warganet, itu tadi video yang viral. Video ini berisi seorang calon pegawai yang kedapatan merokok atau melanggar peraturan karena tidak diperbolehkan merokok di ruangan tersebut. Teguran dilakukan oleh seorang HRD yang kemudian diketahui berinisial ZIK. HRD tersebut menegur secara keras bahkan kasar kepada calon pegawai ini dan dilakukan di depan banyak orang. Tampaknya ini jugalah yang memicu pro kontra di kalangan netizen. Nah, kalau kita lihat dari komen-komen yang masuk, tampak bahwa sebagian mendukung calon pegawai tersebut dengan mengatakan bahwa kasihan, walaupun salah tidak seharusnya ditegur sedemikian keras, apalagi menggunakan kata-kata yang kasar. Sebaliknya, ada juga yang mendukung HRD tersebut dan mengatakan bahwa tindakan tersebut tepat karena calon pegawai tersebut sudah melanggar peraturan merokok di tempat yang tidak seharusnya. Sebenarnya kasus ini bisa ditinjau dari dua sisi. Yang pertama tentunya sisi etika komunikasi. Tapi sisi yang lain adalah benar-benar menyangkut peraturan perusahaan. Oleh karena itu saya mengajak diskusi salah seorang sahabat saya, psikolog yang juga praktisi sumber daya manusia, Joyce Paul. Pertanyaan saya ke Joyce yang pertama adalah, sebenarnya apa konsekuensi yang diberikan perusahaan jika ketahuan ada pegawai yang melanggar peraturan seperti tadi, misalnya merokok di tempat yang tidak seharusnya? Sebenarnya konsekuensinya berlaku standar seperti bentuk pelanggaran aturan yang lain. Biasanya sudah tertuang dalam peraturan perusahaan. Terlebih lagi bagi perusahaan yang menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 secara ketat. Pada awal pelanggaran pasti diberlakukan peringatan keras. Jika masih melanggar, maka terbitlah surat peringatan pertama, kedua, dan seterusnya. Saya kemudian bertanya lagi, apakah ada perbedaan konsekuensi jika pelanggaran peraturan tersebut dilakukan di area yang sangat berbahaya, bisa terjadi kecelakaan yang fatal, pom bensin misalnya. Untuk area yang tingkat terjadi resikonya lebih tinggi, maka dari pelanggaran pertama bisa langsung diberi sanksi turunnya surat peringatan pertama atau bahkan kedua. Seberapa keras sebenarnya pimpinan boleh memberikan teguran jika terjadi pelanggaran, khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang sudah menggariskan K3 sebagai salah satu budaya perusahaan, memberikan peringatan keras saat terjadi pelanggaran justru menjadi keharusan. Nah, jika memang merupakan suatu keharusan, apakah pimpinan boleh sampai melakukan tindakan fisik untuk mencegah atau menegur bawahan yang melakukan pelanggaran? Tindakan secara fisik tidak diatur dalam undang-undang maupun peraturan. Biasanya ini akan kembali kepada kebijakan dari perusahaan secara internal. Umumnya dilakukan peringatan keras dan muncul surat peringatan, dan orang yang kemudian diberi surat peringatan tersebut akan dipantau ketat. Jika masih diulang, akan ada surat peringatan pada level berikutnya, dan yang tertinggi adalah terminasi atau PHK. Pimpinan pun posisinya sebagai karyawan, maka jika ada tindakan yang dipandang melanggar peraturan standar, sanksi yang diberlakukan adalah sama, mulai dari diberi peringatan keras sampai dengan terbitnya surat peringatan, dan ujungnya bisa terjadi PHK. Kalau dari sisi komunikasi, menegur bawahan yang salah tetap sebaiknya tidak menggunakan kata-kata yang kasar ataupun merendahkan, apalagi dilakukan di depan umum sehingga akan langsung mempermalukan. Tapi pada kasus-kasus tertentu, malah sebaiknya lakukan di depan umum sehingga ini akan menjadi pelajaran bersama. Warganet, sekarang kita kembali kepada kasus video viral tersebut. Pada saat ini, HRD yang berinisial ZIK itu telah dipecat oleh perusahaannya, sementara calon pegawai yang ketahuan melanggar diangkat sebagai pegawai percobaan meskipun dengan disertai catatan bahwa telah melakukan pelanggaran. Nah, kalau menurut kamu, apakah tindakan tersebut sudah melewati langkah-langkah yang tadi saya bicarakan? Nah, share ya pendapat kamu di kolom komentar. Saya tunggu dan sampai jumpa.